Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhir dari Grand Meeting. Keheningan di tanah terbuka berlangsung lama sebelum perlahan pulih. Mo tua ini telah menjadi terkenal di Kekaisaran Ma Jia jauh lebih awal daripada Gu Hi, jadi evaluasinya secara alami akan membawa bobot yang signifikan. Oleh karena itu, selain sekelompok kecil orang, tidak banyak yang merasa bahwa dia membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ekspresi Yan Li berwarna hijau. Evaluasi Old Mo tidak diragukan lagi secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa pil roh hijau 3 baris yang telah disempurnakan Xiao Yan tidak memiliki masalah sedikit pun. Dalam hal ini, dia benar-benar kalah kali ini. Yan Li mengepalkan tinjunya dan melambaikan lengan bajunya, menyimpan kuali obat di atas meja batu di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tidak memiliki sedikit pun keraguan saat dia berbalik dan buru-buru pergi di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan yang terlihat dari mata 3 kelompok orang FAMA telah membuatnya mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi sekarang, kemungkinan besar dia akan selesai ketika FAMA dan yang lainnya telah menyelesaikan semuanya di sini. Di peron tinggi, FAMA memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya dan dengan acuh tak acuh melihat Yan Li bergegas keluar dari tanah terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa dingin saat dia bertanya, "Kamu berpikir untuk pergi sekarang? Bukankah ini sedikit terlambat? Apakah kita perlu mengikutinya karena kita tidak dibutuhkan di sini?" Hai Bodong tersenyum dan bertanya. "Tidak perlu." FAMA menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menginstruksikan Nao Tuo untuk memasang jejak spiritual pada pil obat Yan Li saat dia memeriksanya. Dia tidak bisa lari. Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun akan menderita kerugian besar kali ini. Tidak mudah untuk merawat Grandmaster Alkemis tingkat 4. Jia Lao tersenyum dan berkata. Senyumnya agak sombong. Sejak mereka datang, mereka secara alami harus siap untuk konsekuensi seperti itu. FAMA tersenyum. Dia menatap tanah terbuka dan terbatuk sedikit. Setelah menunggu semua tatapan menoleh ke arahnya, dia berkata dengan senyum dan suara yang jelas, "Karena pemeriksaan telah selesai, sekarang saya akan mengumumkan bahwa juara untuk musim ini." Tangan FAMA terulur dari lengan bajunya dan jarinya menunjuk ke pemuda kurus berwajah pucat di tanah terbuka. Orang itu adalah Yan Xiao. Saat suara FAMA mendarat, lolongan menusuk telinga yang bersemangat tiba-tiba terdengar dari kursi penonton. Banyak orang begitu bersemangat sehingga wajah mereka memerah saat mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan melambaikan benda-benda di tangan mereka. Dalam sekejap, seluruh alun-alun telah menjadi lautan yang berisik dan bersemangat. Tidak heran jika penonton menjadi bersemangat dan liar ini. Kontes kali ini berbeda dengan Grand Meeting lainnya. Di rapat besar sebelumnya, selalu ada alkemis di dalam kekaisaran yang berjuang untuk tempat juara. Oleh karena itu, penonton tidak memiliki perasaan yang terlalu kuat untuk bersatu melawan musuh bersama. Kali ini, bagaimanapun, Yan Li, yang tiba-tiba menjadi kuda hitam yang hampir menjadi juara menyebabkan warga Kekaisaran Ma Jia ini dirangsang oleh perasaan mereka tidak ingin membiarkan orang dari negara lain mengambil tempat juara sendiri. Negara. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang ingin melihat Grand Meeting yang diadakan oleh negara mereka sendiri akhirnya membiarkan negara lain, terutama negara musuh, mendapatkan kehormatan sebagai yang paling berprestasi. Ini karena kehormatan yang akan diperoleh orang-orang itu akan dibangun di atas rasa malu Kekaisaran Jia Ma. Tepat ketika Yan Li akan menjadi juara, Xiao Yan sekali lagi kembali dan merebut kembali tempat juara yang akan meninggalkan negara itu. Dari sudut pandang penonton di sekitarnya, aksi ini tidak diragukan lagi adalah harapan yang terpencar di saat keadaan sangat suram. Oleh karena itu,
warga Kekaisaran Ma Jia di tempat terbuka tidak terpengaruh oleh emosi sepenuhnya normal. Tentu saja, Xiao Yan, yang telah mengikuti keinginan rakyat dan mengalahkan Yan Li untuk menjadi juara, secara alami dan dengan sangat mudah akan mendapatkan rasa hormat dan perhatian dari banyak orang. Setelah hari ini, nama Yan Xiao akan bergema di seluruh kekaisaran. Dari sudut pandang tertentu, Yan Li telah berkontribusi besar pada Xiao Yan bisa mendapatkan ketenaran tak terduga semacam ini. Tanpa kemunculan mendadak yang pertama, Xiao Yan paling banyak akan menjadi juara biasa di hati orang-orang bahkan jika dia menang. Waktu antara Grand Meeting yang diadakan setiap 8 tahun tidak lama dan tidak pendek. Itu wajar bagi sebagian besar orang di antara penonton untuk melihat acara tersebut 7 kali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, makna dibalik menang dengan Yan Li versus tanpa dia akan sangat berbeda. Partisipasi dan kegagalan Yan Li telah membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Yang terakhir mungkin tidak terlalu peduli dengan reputasinya, tetapi paling tidak, ketika orang akan membahas pertemuan besar alkemis di masa depan, pemuda bernama Yan Xiao, yang pernah membalikkan keadaan, akan muncul pertama kali di benak semua orang, dan kata-kata mereka akan mengandung rasa hormat yang memang pantas. Haha, aku tahu bahwa anak kecil ini akan menjadi pemenang terakhir. Nalan Jie tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak saat dia menyaksikan tatapan penuh hormat, pemujaan, dan bahkan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arah Xiao Yan, yang sedang mengemasi beberapa bahan obat yang tersisa di atas meja batu, seolah-olah tidak ada orang lain. Sekitar. Iya. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap pemuda yang tampak besar di seluruh lapangan meski dalam ukuran kurus. Wajahnya yang acuh tak acuh menunjukkan senyum aneh, dia benar-benar luar biasa. Dia lebih dari luar biasa. Nalan Jie mendecakkan bibirnya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, sepertinya setiap kelompok atau kekuatan dengan kemampuan tertentu akan mulai mengembangkan cabang zaitun kepada anak kecil ini. Evaluasi dari Old Mo sebelumnya benar-benar memasuki hati banyak orang. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bagaimana Yan Xiao akan berkembang di masa depan, mampu memperbaiki pil roh hijau 3 baris pada usia ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tua Gu Hi saat itu tidak dapat mencapai. Nalan Yanran dengan lembut berkata. Matanya yang cerah berputar saat dia berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membuatnya bergabung dengan Mystic Cloud Sect, aku khawatir pencapaiannya di masa depan akan lebih besar daripada sesepuh Gu Hi. Hei, kenapa? Apakah Anda berencana untuk membantu Mystic Cloud Sect menarik orang? Mendengar ini, Nalan Jie memutar matanya dan berkata, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Hubungan orang ini dengan Ya Fei dari klan primer tampak sedikit akrab. Gadis itu memang sumber masalah yang bisa menyebabkan pria menjalani cobaan terberat untuknya. Tampaknya ada cukup banyak kesulitan jika Anda ingin menarik Yan Xiao darinya. Jangan lupa sikap seperti apa yang dimiliki Yan Xiao terhadapmu. Mendengar kata-kata Nalan Jie, Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit. Dia agak kesal dan tidak yakin. Saya juga tidak yakin apa masalahnya. Saya terus merasa bahwa dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap saya. Ketika dia melihatku, dia tampak dingin dan acuh tak acuh, tapi ketika dia bersama Ya Fei atau bahkan Yao Ye, dia bisa tersenyum dan mengobrol sedikit. Tapi begitu saya bergabung, dia langsung berubah menjadi es. Nalan Yanran memang sedikit putus asa. Jika seseorang membandingkan status mereka, miliknya jauh lebih besar dari Ya Fei dan bahkan Yao Ye. Jika seseorang membandingkan kecantikan, dia yakin dia tidak akan kalah dari kedua wanita itu. Namun, Yan Xiao mengabaikannya. Di antara mereka yang mengejar Nalan Yanran, tidak ada kekurangan dari mereka yang memilih untuk memilih pendekatan yang berbeda dan dengan sengaja bertindak dingin ke arahnya. Sayangnya,
Orang-orang yang mencoba bersikap dingin ini diperhatikan oleh Nalan Yanran karena akting mereka yang buruk dan masuk daftar hitam. Karena itu, Nalan Yanran memang memiliki pengalaman berurusan dengan orang-orang yang berpura-pura kedinginan. Namun, ketika berhadapan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan dingin dan bahkan kebencian dalam kata-kata pihak lain. Dia membenciku. Saat dia memikirkan ini, ekspresi aneh muncul di wajah cantiknya. Ini memang pukulan yang cukup besar bagi orang seperti dia yang disukai oleh surga. Sepertinya aku tidak pernah menyinggung perasaannya sebelumnya, bukan? Nalan Yanran tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam di dalam hatinya, lupakan saja. Saya akan meninggalkan sesepuh sekte atau guru untuk menyelesaikan masalah ini. Orang ini, Anda bisa memberitahu saya apa yang saya lakukan yang telah menyinggung Anda. Saya juga tidak yakin mengapa dia memperlakukan Anda seperti ini. Namun, saat Anda berhubungan dengannya di masa depan, cobalah yang terbaik untuk melunakkan sikap Anda. Jangan hanya mengungkapkan identitas Anda sebagai pemimpin sekte muda dari Mystic Cloud Sekte untuk menekan orang. Beberapa pria yang memiliki kemampuan dan karakter yang kuat biasanya menjaga jarak dengan wanita sepertimu. Nalan Jia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kapan saya menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte muda untuk menekannya?" Mendengar ini, Nalan Yanran tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakadilan. Sepertinya dia telah mempertahankan sikap sopan sejak dia bertemu Yan Xiao di rumah klan Nalan. Bagaimana saya tahu? Nalan Jie tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dengan pertanyaan ini. Alih-alih, tatapannya beralih ke pemuda di lapangan terbuka yang sedang diberi selamat oleh banyak orang di sekitarnya. Telapak tangan Xiao Yan menopang dirinya di atas meja batu. Tangisan gembira muncul seperti banjir bandang saat itu dikirim ke telinganya. Ini menyebabkan dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan mengangkat kepalanya untuk melihat FAMA yang tersenyum padanya. "Tuan Yan Xiao, selamat." Putri kecil tersenyum saat dia berjalan dan berbicara dengan Xiao Yan. "Aku hanya beruntung." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Sekali lagi, dia telah menggunakan alasan yang sama yang telah dia gunakan berkali-kali. Dalam hal apakah keberuntungan itu? Ini adalah kemampuanmu yang sebenarnya." Sejujurnya, bahkan kakak laki-laki Liu Ling dan aku sangat mengagumimu." Putri kecil tertawa pelan. Xiao Yan mengangkat matanya dan menyapu mereka ke arah Liu Ling dari jarak dekat, yang sedang menatap Liu Ling. Ketika Liu Ling melihat bahwa Xiao Yan telah menoleh, dia tersesat sejenak. Segera, senyuman jelek yang hampir tidak bisa dianggap ramah muncul di wajah Liu Ling. Yang terakhir bahkan menangkupkan kedua tangannya dengan kaku. Untuk Liu Ling yang biasanya angkuh untuk dapat melakukan etiket seperti itu, kemungkinan dia benar-benar menerima kemampuan Xiao Yan. "Kali ini, tidak ada keluhan atas kehilangan saya. Setelah saya kembali setelah ini, saya akan fokus sepenuhnya pada belajar dari guru. Dulu aku terlalu sombong. Saya berharap saya masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Tuan Yan Xiao di masa depan." Liu Ling berjalan menuju Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Setelah mengalami grand meeting ini, karakternya menjadi kurang angkuh. Harus ada peluang seperti itu. Tempat ini jika terlalu berisik. Aku akan pergi dulu. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari kita bertemu lagi. Xiao Yan tersenyum dan menyapu pandangannya ke arena kompetisi tempat dia mengalami kompetisi yang menggetarkan jiwa ini. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada putri kecil dan Liu Ling sebelum berjalan keluar dari tempat terbuka sesuka hatinya. Karena grand meeting sudah berakhir, tidak ada gunanya tetap tinggal untuk menerima sorakan dan tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih ingin sekali menemukan FAMA dan mendapatkan hadiah untuk juara, formula obat, pil roh pencairan.
Ah, ayo kita pergi juga. Saat Liu Ling memandangi punggung Xiao Yan yang perlahan menghilang di lorong, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada putri kecil. Setelah itu, dia perlahan mengikuti Xiao Yan. Saat ketiga orang itu bergantian pergi, Grand Meeting Alchemist, yang telah menjadi acara yang paling menarik perhatian di ibu kota, akhirnya berakhir. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.